Malam yang penuh sejarah. Malam di mana mimpi lama akhirnya menjadi kenyataan. Malam di mana Tottenham Hotspur, setelah 17 tahun tanpa trofi bergengsi, berhasil menaklukkan Manchester United dan menjuarai UEFA Europa League 2025. 17 tahun penantian, 17 tahun tanpa trofi bergengsi di kancah Eropa. Tapi malam ini, di bawah cahaya megasan Mames Stadium, Bilbao, Tottenham Hotspur akhirnya menuntaskan dahaga. Skor tipis 1-0 atas Manchester United cukup untuk mengangkat trofi UEFA Europa League 2025 dan menuliskan sejarah baru di London Utara. Ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah kisah kebangkitan paling dramatis dalam sejarah modern Tottenham Hotspur. Sebuah akhir dari kutukan panjang, sekaligus permulaan dari era yang bisa mengguncang tatanan sepak bola Eropa. Satu trofi, satu momen, satu pria bernama Ange Postecoglou, dan sejarah pun berubah selamanya. Dunia tak akan pernah lagi memandang Spurs dengan cara yang sama. Sejak terakhir kali mengangkat trofi di tahun 2008, Tottenham hidup dalam bayang-bayang kegagalan. Klub yang sering dielu-elukan dengan permainan menyerang dan bakat muda luar biasa, namun kerap tumbang di momen-momen penting. Julukan The Nearly Club melekat erat. Hampir juara Premier League era Pochettino, hampir menjuarai Liga Champions 2019, dan nyaris juara Piala Liga di beberapa final. Semua itu hanya memperpanjang penantian para fans. Namun malam ini, 22 Mei 2025, segalanya berubah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, Spurs berhasil menaklukkan kompetisi Eropa setelah sekian lama menjadi pengekor. Setelah 17 tahun paceklik gelar, dan lebih dari 4 dekade tak mencicipi kejayaan Eropa, Tottenham Hotspur akhirnya menuntaskan dahaga itu di San Mames Stadium, Bilbao. Satu gol tipis ke gawang Manchester United sudah cukup untuk memastikan mereka menjuarai UEFA Europa League 2025, sekaligus membuka lembaran baru dalam sejarah klub. Tapi di balik kisah ini, ada satu tokoh yang layak mendapat sorotan utama, Ange Postecoglou. Sosok yang, secara konsisten, selalu menorehkan tinta emas di musim keduanya bersama tim manapun yang ia latih. Ini bukan kebetulan. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah pola. Postecoglou telah membangun reputasi sebagai pelatih spesialis musim kedua. Ketika mayoritas pelatih dunia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menanamkan filosofi dan meraih trofi, Ange justru membuat musim kedua menjadi puncak performanya. Tottenham adalah korban terbarunya. Dan sekaligus, klub yang kini merasakan manisnya buah dari kepercayaan kepada proses. Musim panas 2023, saat Ange pertama kali didatangkan dari Celtic, banyak pihak yang meragukan. Klub sebesar Spurs merekrut pelatih yang sebelumnya hanya melatih di Jepang dan Skotlandia, sebuah keputusan yang sempat dicibir, bahkan oleh sebagian fans mereka sendiri. Tapi seperti yang kini kita tahu, Levy dan manajemen Spurs sedang meracik kejutan besar. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, pria berkepala pelontos ini mengubah mentalitas, filosofi, dan, yang paling penting, tradisi klub yang sebelumnya dipenuhi narasi kegagalan. Jika kita telisik rekam jejaknya, ini bukan pertama kalinya Ange Postecoglou membawa perubahan besar. Di Australia, dia membawa Brisbane Roar juara A-League di musim 2010-11, tahun keduanya melatih klub. Bersama timnas Australia, dia mempersembahkan gelar Piala Asia 2015, juga di tahun keduanya menjabat. Saat melatih Yokohama F. Marinos, dia butuh 2 musim penuh sebelum akhirnya merengkuh gelar Jelik 2019. Lalu di Celtic, dia tak hanya juara di musim kedua, dia mempersembahkan treble domestik. Dan kini, di Tottenham, skenario yang sama kembali terulang. Musim kedua, trofi mendarat. Pola ini sempat jadi bahan perbincangan di Inggris, apalagi saat Ange membuat pernyataan kontroversial usai kekalahan dari Arsenal di awal musim 2024. Ketika ditanya soal tekanan dan ekspektasi tinggi, ia menjawab santai, "Saya tidak biasanya menang. Saya selalu menang di musim kedua. Itu bukan sombong. Itu fakta." Komentar ini langsung jadi headline media Inggris. Banyak yang menganggapnya arogan. Tapi seperti biasa, hasil bicara lebih keras. Kini, setelah Spurs mengangkat trofi di Bilbao, ucapan itu berubah jadi bukti. Europa League 2025 bukan hanya sekadar gelar bagi Tottenham. Ini adalah pembuktian bahwa klub yang selama ini disebut Spursy, alias selalu gagal di momen-momen penting, kini bisa tampil dingin dan mematikan di laga besar.
Kemenangan ini juga mengakhiri mitos bahwa Tottenham bukan klub juara. Sekarang, mereka punya medali emas UEFA, tiket otomatis ke Liga Champions, dan, yang paling penting, mentalitas baru. Ange Postecoglou mengubah banyak hal dalam waktu singkat. Ia menanamkan gaya bermain progresif, ofensif, dan berani. Di musim pertamanya, Spurs tampil mengejutkan dengan gaya main menyerang total. Tapi seperti yang selalu terjadi di tahun pertamanya, ada masa transisi. Ada fase di mana pemain masih belajar memahami sistem. Namun begitu masuk musim kedua, semuanya klik. Spurs bukan lagi tim reaktif. Mereka mendominasi, menekan, dan menyerang dari semua lini. Yang menarik, Postecoglou tak membangun tim ini dengan pemain mahal semata. Justru beberapa nama yang sebelumnya diragukan tampil luar biasa di bawah arahannya. James Maddison menjadi otak serangan. Pedro Porro menjelma jadi salah satu wingback terbaik di Eropa. Guglielmo Vicario, yang didatangkan dengan harga relatif murah, jadi pilar di bawah Mistar. Dan Mickey van de Ven, bek muda yang sempat dicibir terlalu lambat beradaptasi, kini jadi pemimpin lini belakang. Dengan kemenangan ini, posisi Ange Postecoglou sebagai pelatih utama Tottenham dipastikan aman, bahkan semakin kuat. Sebelumnya, sempat ada spekulasi bahwa Levy akan mempertimbangkan perubahan jika hasil tak kunjung membaik di Liga Inggris. Namun kini, bukan hanya publik, bahkan para legenda klub seperti Ledley King dan Robbie Keane pun angkat topi untuk sang pelatih asal Australia. Banyak yang menyebutnya sebagai sosok revolusioner yang berhasil membawa DNA juara ke tubuh Spurs. Yang tak kalah penting, efek domino dari keberhasilan ini. Tottenham kini menjadi klub yang jauh lebih menarik bagi pemain top. Status sebagai juara Eropa dan tiket Liga Champions otomatis membuka peluang untuk transfer besar di musim panas. Ditambah dengan filosofi menyerang yang dimainkan Postecoglou, banyak pemain muda Eropa dan Amerika Selatan yang tertarik bergabung. Spurs tak lagi dianggap sebagai batu loncatan. Mereka kini salah satu destinasi potensial bagi talenta kelas dunia. Sebaliknya, bagi Postecoglou sendiri, kemenangan ini bisa jadi pintu menuju panggung yang lebih besar. Meski masih terikat kontrak di London Utara, tak sedikit analis yang memprediksi dia akan jadi kandidat pelatih timnas Inggris atau bahkan klub elit lain jika suatu hari ia hengkang. Tapi untuk saat ini, semua fans Spurs tentu berharap dia bertahan lebih lama dan membawa lebih banyak kejayaan. Dalam dunia sepak bola, kita sering mendengar istilah The Second Season Syndrome sebagai momok bagi banyak pelatih. Tapi bagi Ange Postecoglou, musim kedua adalah momen terbaik. Titik klimaks. Bahkan bisa dibilang, musim kedua adalah miliknya. Satu persatu klub yang ia latih sudah membuktikannya. Dan kini, Tottenham Hotspur berdiri sebagai klub besar dengan pelatih juara. Pertanyaannya sekarang, apakah ini baru permulaan? Apakah setelah Europa League, Spurs bisa menatap trofi Premier League? Atau bahkan Liga Champions? Dengan pondasi yang kuat, pelatih yang visioner, dan kepercayaan penuh dari manajemen, semua kemungkinan itu terbuka lebar. Yang pasti, satu hal sudah jelas, era baru telah dimulai di London Utara. Dan sang arsitek besar, Ange Postecoglou, baru saja menuliskan namanya dalam sejarah. Dan jika sepak bola adalah kisah tentang momentum dan momen magis, maka musim kedua Postecoglou bukan hanya babak dalam buku. Ia adalah legenda hidup. Satu-satunya pelatih di dunia modern yang bisa menyulap keraguan menjadi keyakinan, dan transformasi menjadi piala. Tottenham sudah membuktikannya. Dunia sedang mencatatnya. Dan sejarah baru saja memahkotainya.